Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Muhammad Nisan, NPM 1184099 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya yang saya tuliskan di lembar jawaban dari ujian akhir semester genap. Yang pertama, jelaskan pengertian dari metode replikasi dan fragmentasi. Sebutkan perbedaan fragmentasi vertikal dan horizontal serta berikan contohnya. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi ini merupakan metode pada sistem tersebar yang digunakan untuk melakukan duplikasi data dari server database yang satu ke server yang lainnya. Tujuannya itu untuk sinkronisasi data dari server database yang A ke yang B agar tidak terjadi redundansi data. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi ini proses pemetaan database dengan cara memecah tabel-tabel database menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan pengguna database. Nah, pecahannya ini disimpan di dalam beberapa server yang terpisah. Misalnya server A menyimpan pecahan A dan server B menyimpan pecahan B. Tapi di antara pecahan tersebut itu bisa disatukan lagi menjadi satu kesatuan sesuai dengan data yang sebelum dipecah-pecah tadi. Kemudian selanjutnya ada fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal ini ciri-cirinya adalah proses pemecahan datanya, yaitu dengan memotong tabel hanya pada atribut yang dibutuhkan, dan pemotongannya itu vertikal. Contohnya yang saya gunakan di sini adalah tabel manufaktur yang pernah saya buat. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan fragmentasi vertikal dengan cara mengambil semua atribut kecuali harga, karena kita butuhnya cuma sampai jumlah barang misalnya. Maka tabel itu nanti dipotong sesuai dengan garis merah ini. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Hanya ada ID barang, nama barang, jenis barang, dan jumlah. Harga barangnya tidak ada karena tidak dibutuhkan. Yang kedua ini ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal ini pemecahan data dengan memotong tabel secara mendatar untuk mengambil data yang dibutuhkan. Nah, mendatarnya itu maksudnya seperti ini, sesuai dengan ilustrasi pada garis merah. Di sini saya menggunakan tabel manufaktur yang tadi. Nah, misalkan di sini kita ingin menampilkan, maksudnya memecah tabel ini sesuai dengan jumlah barang, yang jumlah barangnya itu lebih dari 25. Nah, jadi tabelnya dipotong seperti ini di antara CL4 dan CL3. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Hanya ada dua data dengan jumlah yang di atas 25, yaitu 33 dan 31. Selanjutnya nomor 2, yaitu gambarkan suatu strategi heksagon jika diterapkan di Politeknik Pos Indonesia, dan jabarkan atau buat narasi dari gambaran heksagonal Anda. Nah, di sini saya buat model heksagon seperti ini. Ini berdasarkan diagram yang saya buat. Kontrol sistem ini terletaknya di pusat, tapi di beberapa aspek kontrol ini diserahin ke user, seperti desain atau rancangan data, pemilihan software dan hardware, juga keputusan pemakaian. Ini semua diarahin pakai panah yang dua arah, karena tujuannya adalah untuk melakukan kerjasama antara Politeknik Pos Indonesia dan Sentral Data, agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, baik dari Politeknik Pos ataupun Data Sentral. Nah, untuk yang standar ini sengaja saya arahkan ke Sentral karena tujuannya itu untuk mempermudah penyesuaian antara user dan Sentral. Usernya itu Politeknik Pos Indonesia. Kemudian ada keputusan arsitektur. Di sini saya arahkan keluar, dan juga pengembangan aplikasi saya arahkan keluar karena
agar mudah untuk menentukan arsitektur yang dibuat dan dapat dengan bebas untuk berkreasi di aplikasinya dalam pembuatan aplikasinya. Selanjutnya nomor 3. Di nomor 3 ini ada daftar tabel dan tentukan perintah fragmentasi horizontal dan vertikal, perintah SQL, dan hasil tabel baru dari kondisi yang sudah ditentukan. Yang pertama saya buat tabel yang sudah ditentukan, yaitu tabel matkul atau tabel keseluruhan. Kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Kemudian dari tabel keseluruhan ini harus dibuat tabel baru, yaitu tabel matkul 1 dengan fragmentasi horizontal yang berisikan record semua matkul yang memiliki jumlah SKS 4. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk pembuatan tabel matkul 1, saya menggunakan views. Ketika ditampilkan, maka akan seperti ini. Nah, untuk query yang ada di dalam view ini, kurang lebihnya berisikan query seperti ini. Select dan from matkul where SKS 4. Dari query ini kemudian dibuatkan view-nya matkul underscore 1. Selanjutnya tabel matkul 2 atau fragmentasi kedua, yaitu fragmentasi horizontal. Isi dari fragmentasi ini adalah data yang mempunyai jumlah SKS lebih dari 2 dan bukan merupakan matkul inti. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini ketika sudah difragmentasikan. Di sini saya buat fragmentasinya menjadi views dan diberi nama matkul underscore 2. Di dalam matkul 2 ada datanya seperti ini, sesuai dengan yang ada di PDF yang saya kerjakan. Untuk query SQL yang ada di dalam view tersebut, kurang lebihnya isinya seperti ini. Maaf. Nah, ini select bintang from matkul atau tabel utamanya where SKS lebih dari 2 and keterangan matkul umum, yang berarti bukan matkul inti. Hingga jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya tabel matkul 3 atau fragmentasi ketiga. Fragmentasi ketiga ini merupakan fragmentasi campuran atau horizontal dan vertikal, gabungan dari horizontal dan vertikal. Tabel matkul 3 ini berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan keterangan dengan kondisi tambahan, yaitu SKS di atas 2 SKS. Hasil akhirnya seperti ini. Sama seperti dua tabel yang tadi telah dibuat, dua fragmentasi yang telah dibuat. Di matkul underscore 3 ini dibuat view. Kurang lebihnya kalau ditampilkan jadi seperti ini, sama seperti yang ada di PDF-nya. Untuk query yang dijalankan di balik view tersebut, kurang lebihnya seperti ini. Ada select, kode mata kuliah, nama mata kuliah, keterangan, from, matkul, tabel utama, where SKS lebih dari 2, sesuai dengan yang diinginkan. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada pengerjaan yang kurang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.